Oke guys, kebetulan ada, kita bawa pulang untuk dimasak nanti. Ini kalau mangrove rusak, habitat ini juga bisa ikut rusak. Jadi kita harus jaga mangrove ini. Ya teman-teman, perjalanan kami liburan di kawasan mangrove Teluk Bintuni terpaksa berlanjut sampai malam hari ya. Kami melakukan perjalanan ini sekitar jam 7 jam 8 malam. Dan kami harus mencari tempat persinggahan supaya kami bisa menambatkan perahu. Dan alhamdulillah teman-teman, ini ada ketemu di dermaganya perusahaan mangrove yang ada di Pulau Amutu Besar. Ya, kami numpang menambatkan perahu di sini untuk melanjutkan lagi perjalanan besok paginya. Makan malam oleh anak cawat. Ya. Masak apa kah? Ini masak nasi dengan apa? Mie sama telur. Telur. Memang dimasak di mana ini? Di atas perahu. Masak menggunakan kompor gas. Di sini ada 2 kompor gas ini. Astaga. Kayaknya udah matang ini. Takutnya hangus. Ya, dikit-dikit lagi. Oh. Ya, ini si Roy Martin Masewi, anak cawat dari Wamesa teman-teman, sedang menyiapkan makan malam untuk kami. Dong ada masak di atas perahu ini. Kami ada bawa perbekalan untuk persiapan di jalan ini. Kami masak di atas perahu. Sedikit lagi. Biar dia begitu lagi deh. Jangan terlalu. Halo guys, kita makan guys. Menunya apa makan malam ini? Makan nasi dengan mie sedap. Udah tambah? Sudah. Okay. Sudah. Kurangi. Oke guys. Sorry kak. Ini. Di bawah purnama, di atas laut, kita lagi menikmati sinar purnama guys. Ini persiap. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Setelah semalam kami beristirahat, pagi ini kami akan melanjutkan liburan kami untuk menjelajah hutan mangrove. Kalau sebelumnya kami ada monitor bagaimana kondisi mangrove di Teluk Bintuni, Papua Barat, di Pulau Amutu Besar. Kali ini kami dan anak cawat akan jalan-jalan ke kawasan mangrove di Pulau Amutu Kecil. Ini masih menjadi satu area di wilayah konsesinya perusahaan. Coba kita lihat kondisinya akan seperti apa. Apakah sama juga dengan seperti yang
sebelumnya kita lihat di Pulau Amutu Besar. Cus. Ya, sambil menikmati kopi pagi, kami melakukan perjalanan untuk mengejar posisi air supaya tidak terlalu surut, teman-teman. Jadi kami harus berangkat pagi-pagi, matahari sebelum terbit kami sudah harus menuju lokasi, karena ketika air surut nanti susah lagi untuk masuk ke lokasinya ini. Di Pulau Amutu kecil, kita akan langsung cek ke lokasi. Tadi di situ di bagian bawah itu sudah ada penebangan, tapi kita lanjut ke atas karena mengingat surut. Untuk itu tetap ikuti kami, maju. Ada satu lagi, coba kita lewat dulu ke atas, masih ada lagi ketiga. Nah, ini titik pertama lokasi penerbangan yang kami lihat, teman-teman, di Pulau Amutu kecil. Kita maju ke depan lagi untuk melihat lagi apakah ada di depan. Ini yang terakhir ini. Dari sini ke bawah. Dan di sini lagi, teman-teman, kami menemukan adanya titik penebangan pohon mangrove oleh perusahaan. Ya, coba kita singgah di sini, teman-teman, kita cek lebih jauh kondisinya seperti apa. Oke, sip. Selamat pagi, teman-teman. Aduh, pagi yang segar. Saya menginjakkan kaki di tanah Amutu kecil di kawasan mangrove yang menjadi wilayah konsesi dari salah satu perusahaan di Teluk Bintang. Oh, iya kakak. Oke, gas. Nah, ini salah satu contoh kalau perusahaan kemudian melakukan penanaman. Jadi kalau dia habis tebang, dia tanam. Contohnya adalah seperti ini. Mangrove yang kecil-kecil ditanam secara beraturan seperti ini. Nah, di depan sana bekas penebangan. Halo guys, ini dia. Kebetulan ini untuk mau dibawa pulang.
Waduh, ini biayanya banyak sekali. Ini namanya, perangkat sini bilang namanya bia bor. Bukan inul darah kita saja yang ngebor, tapi ini juga di sini juga ada bia bor. Oke guys, kebetulan ada, kita bawa pulang untuk dimasak nanti. Ini kalau mangrove rusak, habitat ini juga bisa ikut rusak. Jadi kita harus jaga mangrove ini. Udah kumpul sini aja dulu, di situ. Oke, biar nanti muat dan karung kan satu kali muat. Waduh, banyak sekali biayanya. Iya teman-teman, di area tempat tumbuhnya mangrove ini banyak sekali kami temukan bia atau kerang tanah lumpur ya. Nah ini anak cawat sedang mengumpulkan bia yang ini bisa dikonsumsi teman-teman. Jadi memang keberadaan hutan mangrove ini memiliki banyak sekali manfaat atau fungsinya. Di antaranya bisa mencegah erosi pantai, terus kemudian menjadi katalis tanah dari air laut, juga habitat dari perikanan yang juga memberikan dampak ekonomi secara luas. Jadi ini yang harus kita jaga teman-teman, supaya apalagi di Pulau Amutu kecil ini menjadi pulau yang sangat rawan ketika hutan mangrove-nya dibabat. Jadi kemungkinan terjadi abrasinya juga cukup tinggi kalau ini dibiarkan terus berlangsung. Ya teman-teman, saat ini saya berada berdiri di atas tonggak kayu mangrove. Nih. Dari sini saya bisa menyaksikan kawasan yang masih terbuka bekas penebangan mangrove oleh perusahaan. Ini lokasinya ada di Pulau Amutu kecil. Ini. Saya menduga ini sudah lama penebangan dilakukan karena dari kondisi tonggak kayunya sendiri yang tertinggal itu sudah lapuk, sudah banyak yang lapuk. Sementara area ini masih belum pulih kembali, belum tertutup. Tapi teman-teman di sini bisa saksikan betapa terbukanya di area ini. Tuh tonggak-tonggak bekas penebangannya. Ya oke, baik teman-teman, karena hujan sudah mulai rintik-rintik turun ya, sebelum hujan deras
kami harus bergeser keluar untuk menghindari sesuatu hal yang tidak baik. Ya, selama perjalanan keluar kita saksikan teman-teman bekas-bekas lokasi penebangan hutan mangrove yang tadi juga kita lewati. Ini salah satunya. Terus kemudian ada lagi nanti yang di depan sana, itu juga ada. Tapi kita juga harus bergegas keluar dari lokasi ini sebelum hujan derasnya turun. Nah, itu di sebelah kanan teman-teman, itu juga bekas penebangan mangrove. Nah, kalau posisinya pertumbuhannya ada rapat begini, informasinya ini bukan hasil dari penanaman kembali, tapi ini adalah merupakan tumbuh secara alam. Dan ini juga bekas penanaman yang masih terlihat terbuka. Penanaman kembali belum begitu besar pohonnya. Wih, belakang sana kayak terbuka sekali tuh. Ke kiri kanan. Ya, ini halo guys, ini Pulau Amutu kecil. Ini kan pulau kecil saja, tapi di tempat yang dimana saya berdiri dengan kawan-kawan turun ke sini, ini lihat di belakang saya ini sejauh mata memandang sudah hampir di tepi yang pinggiran sungai sana ini sudah ditebang. Sebenarnya ini tidak boleh karena pulau kecil, jadi kalau ditebang itu bisa-bisa abrasi. Abrasi itu bisa terjadi pulau ini lama kelamaan suatu saat pulau ini tidak ada begitu. Jadi coba lihat di sana di belakang saya itu sampai sudah di pinggiran sana itu, di pinggir sana itu sudah pinggir laut itu sudah dibabat habis ini. Kemudian yang ditanam juga tidak begitu banyak, sehingga ini dampaknya bisa abrasi ini. Pulau kecil saja terus ditebang sekian banyak atau sekian besar begini, ini kan kasihan di hutan bakau ini. Kenapa kakak garuk-garuk? Agas, aduh, agas terlalu banyak memang di Bintuni kan kota agas jadi. Oke, itu mungkin sekian info dari saya.